sebagai seorang suami takut sama Allah kalau kita dalam kondisi melayani rumah tangga kita mendolimi istri-istri kita, mendolimi anak-anak kita. Hadirkan itu, karena pasca Ramadan benar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan doa yang terucap dari lisan beliau dan diaminkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Ka'ab ibn Ujrah dari riwayat Al-Imam Baihaqi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dengan kalimat ba'uda man adraka Ramadan falam yugfar lahu. Celaka orang yang ia ada pada bulan Ramadan, tapi Ramadan itu tidak memberikan dia jaminan akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwasanya wanti-wanti, ada peringatan dari malaikat Jibril berupa doa yang dipanjatkan oleh beliau, diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai semangat Ramadan itu hilang. Buktikan bahwasanya memang kita menjadi generasi Rabbani. Ramadan itu hanyalah bulan yang dijadikan untuk memberikan semangat kita beribadah kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab datangnya Ramadan. Padahal kita tahu dalam hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada setiap malam bulan Ramadan Allah berikan kepada orang-orang namanya utaqah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u fi layali syahri Ramadan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita, semisal kita bekerja pada sebuah instansi baik swasta maupun pemerintah, ternyata proyek-proyek ini hanya memberikan sebuah mudarat dalam kehidupan kita, kita korupsikan apa yang telah diberikan proyek tersebut, baik dari pemerintah atau mungkin swasta. Kalau itu terjadi, berarti tidak ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ramadan mengajarkan, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ibu dan bapak pada sebuah tempat yang tertutup, tidak ada orang yang mengetahui, dalam sebuah kamar di bulan Ramadan di siang hari, bisa nggak bapak makan dengan makanan yang ada di dalam kamar? Bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa bapak tidak lakukan? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah madrasah Ramadan yang pertama harus kita hadirkan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dengan rasa takut itu kemenangan yang kita raih kita tetap terjaga pada bulan-bulan berikutnya. Kita belajar dari kisah seorang yang menghunuskan pedangnya di leher Nabi. Orang kafir ini menyatakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, pedangku telah terhunus dalam lehermu. Siapa lagi yang menolong Anda? Ini ada dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dengan tegas ketika ditanya, siapa yang menolong Anda? Allah. Allah yang menolong saya. Tatkala seorang kafir yang menghunuskan pedang di leher Nabi mendengarkan kalimat yang terucap dari lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah, ternyata alhamdulillah getaran-getaran iman yang terdapat dalam sanubari orang yang belum mendapatkan hidayah itu, ternyata Allah berikan hidayah kepadanya. Dan kalau kita mengaku sebagai muslim, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita pertanyakan, sudahkah kita pupuk keimanan ini dengan iman yang benar?